Curfin Curhat Finansial. Kemana ngeliatnya? Lihatnya kemana? Oh situ. Gue ke Ini adalah segmen terbaru dari Kia Finansial ya. Kita akan men-challenge kalian karena kalian sudah banyak memecahkan kasus-kasus. Wow. Jadi di depan kalian coba ambilkan fishball ya, tunjukkan ke Door prize. ya. Kalian gambreng dulu. Pemenangnya Gambreng. akan mengambil satu studi kasus. Yang satu yang mendapatkan langsung memecahkan masalahnya, yang Gambreng dua dulu. Oh, iya, menanggapi. iya. Silakan. 1, 2, 3, gambreng. Oke, Putri, silakan. Kok muka lu cemas sih? Lo gak bisa ditodong-todong gini. Oke. 5. Nomor 5 adalah baru dapat warisan. Profilnya nama Cuan. Andri, 38 tahun, status menikah, memiliki 2 orang anak, kelas SD dan SMP, penghasilannya 12 juta per bulan, tabungannya 30 juta, warisannya 1 miliar. Kondisi Nggak boleh saat sambil ini, nyontek kita. Catet baru ya? Iya, kepanjangan nih. Oke, lanjut dulu ya. Kondisi saat ini adalah baru menerima warisan 1 miliar, masih bingung mau dialokasikan kemana. Belum punya perencanaan pendidikan anak sampai kuliah, belum ada proteksi jiwa yang memadai, dan ingin mulai bangun aset produktif, mau tetap punya dana darurat yang aman. Silakan Mbak Muti dan Mbak Evanya untuk membahas. 5 menit dari sekarang. Sambil lihat ya. Mana data keuangannya ulang? Makanya sambil lihat HP nggak bisa. Oh, iya, Enggak, iya. kepanjangan Ulang. sayang. Kepanjangan sayang. Gila. Udah 1 miliarnya masukin SBN. Nomor 5 kan? Iya tuh. Dapatlah 4,5 jutaan per bulan. Bisa buat investasi dana pendidikan. Tapi hitung dulu kebutuhannya. Anaknya tadi kelas berapa? SD dan SMP. Kelas berapa? Nggak ada saya. Kita mesti hitung berdasarkan rentang waktu. Nggak apa-apa, kira-kira lah, kira-kira udah kira-kira adanya itu. Ya udah cukup lah. Cukup lagi. 4,5 juta doang. Entar dulu datanya kurang, gue nggak ini. Coba Emang lo deh. nggak ada pengeluaran soalnya. Ini penghasilan Kita nggak berarti asumsinya penghasilan sama dengan pengeluaran nggak? Dia bisa nabungnya berapa itu yang Tabungannya dia nggak sih ada. tadi 30 juta Tapi kayak per bulannya dia bisa berapa? Nah itu data yang kita nggak ada. Penghasilan gitu. 12 nabung 30, Anda dapat Enggak. Ini tabungan di neraca, di neraca itu, Berarti kalimatnya bukan yang per bulan. Gitu. Ribet banget sih menurut gue ya. Yang pertama kali mesti dilakukan adalah satu, harus bisa punya ketegasan untuk orang-orang yang ngedeketin mau minjem duit. Berani bilang enggak ya pokoknya ya. Satu. Yang kedua, jangan mau ditawarin investasi yang bodong. to be true. Iya, pasti. Ingat ya, investasi aja yang dijamin pemerintah tuh cuma 2, deposito sama SBN. Di luar dari itu kalau returnnya kayaknya menarik banget, tapi lo nggak paham cara kerjanya dari mana, udah cuekin aja, ditolak. Tapi saudara lo yang nawarin lo. Ya justru itu. Lagian pokoknya intinya there's no such thing as free lunch kan. Maksudnya nggak mungkin ada yang kalau memang returnnya bagus banget, risikonya rendah, ya semua orang udah kaya. Ngapain dia ngajak-ngajak kita, ya kan? Nah gitu. Dan udah kebiasaan kalau orang habis dapat warisan atau misalnya ganti rugi tanah atau apapun gitu ya, itu Yang pasti mendekat banyak tiba-tiba. pasti banyak. Banyak ngaku-ngaku saudara, teman lama dateng gitu. Itu ya itu tadi bisnis. ngajakin bisnis, minjem uang atau minta lo kan kaya, bantuin dong, sedekah dong. Masa segitu aja nggak bisa? Berani bilang tidak ya Pak, siapa nih Pak Andri? Satu lagi jangan lupa proteksi income karena udah ada tanggungan 2, masih usia sekolah. Jadi Benar. dari 1 miliar itu pokoknya mesti ada alokasi buat bayar premi asuransi jiwa tahunan. Ya, dihitung dulu lah dia butuh UP-nya berapa. Tapi ini oke sih, maksudnya kalau tadi misalnya memang mau ditaruh di SBN retail gitu ya, terus dapat income 4,5, ini kan asumsinya penghasilan 12 juta masih cukup gitu ya. Jadi 4,5-nya itu yang memang digulirkan lagi untuk investasi, untuk termasuk perencanaan pendidikan sampai kuliah gitu kan. Terus mulai bangun aset dan dana darurat. Dan gitu. kita juga masih mesti ngulik dia penghasilan tahunannya berapa, bonus dan THR. Buat ini ya yang proteksi jiwa ya, terutama yang tahunan bisa nggak dialokasi untuk proteksi jiwa yang memadai. Kalau enggak ya udah diambil aja dulu yang dari warisan itu ya sebagian gitu, atau yang dari tabungan gitu. Hati-hati kebablasan gitu. ya. Nggak buat asuransi jiwa doang, premi asuransi jiwa, bukan buat yang lain, bukan yang lain ya. Oke, buat kamu teman-teman planners yang mau curhat finansial, silakan isi link di description box untuk kami bahas satu persatu.
Jangan lupa buat teman-teman yang jadi HR di perusahaan bisa juga kontak kami di QM Financial supaya karyawannya juga bisa curhat finansial selama 1 jam dan bahas solusinya seperti apa. Jadi kami siap nih dengerin semua curhat finansial kamu. Yuk!